Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com, atau bisa DM kami langsung ke Instagram AAG Channel. Oke, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita yang dikirimkan oleh Widya di Bandung. Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya dari Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Cibaduyut. Saya mau berbagi pengalaman horor yang saya alami pada tahun 2010 lalu. Di waktu itu, saya mempunyai pacar yang bernama Kinkin. Jadi, berawal di bulan Februari 2010, bulan itu pacar saya mengambil cuti kerja karena kakaknya mau ada acara di rumahnya yang berada di daerah Ciwidey, tepatnya di Ranca, Bali. Pacar saya pun mengajak saya. Bukan cuma saya sih, tapi teman-temannya yang lain juga pada ikut. Dan di sisi lain, saya pun membawa teman juga yang bernama Dian, biar ada teman ceweknya juga. Tibalah di hari itu, di mana kita semua mau bergegas pergi ke rumah kakak pacar saya yang berada di Ranca, Bali. Kami menggunakan sekitar 7 motor, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu saya dan Dian. Kami semua janjian di rumah pacar saya pada siang hari. Dan setelah berkumpul semua, kami semua bergegas pergi ke tempat tujuan. Tapi setelah sampai di alun-alun Ciwidey, kami berhenti. Ternyata salah satu teman pacar saya janjian dengan 2 orang perempuan. Lalu diajaklah kedua perempuan itu untuk ikut sekalian. Dia bilangnya sih baru kenal lewat HP dan baru ketemu saat itu juga. Gitu ceritanya. Dan biar tambah rame katanya. Gak pakai lama pergilah kami ke Ranca, Bali. Sepanjang perjalanan, kedua perempuan yang tadi ketemu di alun-alun itu pun terlihat sangat heboh. Mereka berdua gak bisa diem, bahkan terkesan sompral dan lain-lain. Kami lalu berhenti sejenak di sebuah warung kecil yang berbentuk bilik karena gerimis, sekalian isi amunisi makan siang. Lalu saya dan Dian numpang ke kamar mandi yang berada di belakang warung. Ketika kami sampai di belakang warung, ternyata di sana ada sebuah pohon besar dan di bawahnya ada sebuah makam. Saya lihat-lihat, serem banget di situ. Saya sambil bilang numpang-numpang karena ikut pipis di tempat orang. Apalagi ada pohon dan makam yang membuat kesan seram. Setelah kami berdua beres, kedua cewek itu pun juga ikut ke kamar mandi, masih dengan hebohnya. Setelah beres semuanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan terasa normal dan biasa saja. Cuman ya gitu, 2 cewek yang baru dikenal itu pada heboh-heboh sampai teriak-teriak gak jelas. Dan sampailah kami di tempat tujuan pada sore harinya. Tidak lama kami di sana. Setelah sholat Isya, kami pun bergegas untuk pulang karena sudah terlalu malam. Dan disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Di saat perjalanan pulang, sepanjang jalan gelap banget. Pinggir kanan kiri jalan hanya ada pohon gede serta kebun teh semua. Penerangan minim hanya dari cahaya lampu motor saja. Dan baru saja pergi sekitar 1 kilometeran,
tiba-tiba motor teman saya yang di bagian belakang gak ada. Kami menunggunya, tapi lama banget. Akhirnya, kami semua putar balik. Dan ternyata, yang tertinggal itu adalah 2 cewek heboh. Ketika kami menemukannya, satu di antara kedua cewek itu tiba-tiba jatuh dari motor, lalu teriak-teriak seperti orang kesurupan. Untung ada salah satu teman pacar saya yang bernama Ak Dani. Ak Dani lalu membacakan doa-doa, dan alhamdulillah cewek itu pun tersadar. Kami lalu melanjutkan perjalanan lagi. Tapi perempuan yang kesurupan tadi kami bonceng bertiga, dihimpit di tengah, karena takut terjadi apa-apa lagi. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, cewek itu terus kesurupan setiap setengah jam sekali. Perempuan itu kemasukan lagi sampai tunjuk-tunjuk tangannya entah kepada siapa. Dia pun berteriak-teriak sambil ngomong, "Awewe iya jang aing." Kalau di bahasa Indonesiain, perempuan ini buat saya. Kami bingung harus bagaimana. Sedangkan sepanjang perjalanan itu tidak ada warung atau rumah warga. Yang ada hanya pohon-pohon dan perkebunan teh. Kami terus saja maju tanpa memperdulikan cewek yang kesurupan itu yang di atas motor sambil melotot-melotot dan menunjuk-nunjuk terus. Dia pun dipegangi oleh Robi, salah satu teman pacar saya. Setelah kami sampai di depan Cimanggu, tiba-tiba cewek itu menggeram dan teriak-teriak. Sampai Robi pun sudah tidak kuat memeganginya karena saking kuat tenaganya. Kami pun semua berhenti lagi, lalu Ak Dani pun membacakan surat-surat lagi untuk menyadarkan cewek itu sambil jempol kakinya dipijat. Kejadian itu lumayan lama, sampai setengah jaman. Bahkan sampai teman saya ada yang kena cakar juga. Setelah setengah jam dia pun sadar dan pingsan. Karena waktu itu menunjukkan pukul 9 malam, kami mau tidak mau pun harus tetap melanjutkan perjalanan pulang. Dan seperti sebelumnya, satu motor bertiga dengan cewek itu dihimpit di tengah. Kami pun maju satu-satu. Aku dan pacar di bagian tengah, 3 motor di belakang dan 3 motor di depan kami saling berdekatan jaraknya. Lalu tiba-tiba saja terjadi hal yang sangat aneh. Saya dan pacar saya merasa ada yang aneh setelah melewati kawah putih yang ada belokannya. Di sana, tiba-tiba kami tidak melihat teman-teman yang lainnya. Padahal tadinya mereka ada di depan dan belakang kami. Aneh, kemana mereka? Perasaan tadi ada. Lah ini tiba-tiba nggak ada. Malah hanya tertinggal motor kami saja dan berikut lampu motor kami itu kurang pencahayaannya. Aneh banget kan? Padahal kami bertiga jalan beriringan. Jalanannya pun menjadi gelap berkabut menutupi pandangan. Saya lalu membaca doa sebisa-bisanya. Dan setelah 15 menit kemudian, alhamdulillah mereka kembali terlihat dan ada di depan serta belakang seperti semula. Entah apa yang terjadi pada saat itu, saya pun tidak bisa menjelaskannya. Setelah itu, kami mengantar kedua cewek yang kami kenal dan jemput di alun-alun Ciwidey ke rumahnya. Dan setelah kami antar pulang, kami bilang kepada orang tuanya kalau anaknya sepanjang perjalanan mengalami kesurupan. Setelah itu, kami pun pamit pulang dan tidak tahu lagi kabar dari mereka. Akhirnya kami pun sampai di rumah pada pukul 11 malam. Kami diam di rumah pacar saya dulu untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, yang tidak diduga-duga, teman perempuan saya yang bernama Dian itu tiba-tiba tersenyum sendiri sambil menyisir dan tertawa-tawa seperti kuntilanak. Padahal di perjalanan tadi dia tidak kenapa-napa. Tapi ketika sampai di rumah pacar saya, dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa sambil menyisir di depan kaca. Tidak lama dia pun pingsan, lalu sadar dan pingsan lagi. Dian mengalami hal seperti itu sampai 2 hari lamanya, sampai-sampai mukanya menjadi pucat. Karena kami sudah bingung harus bagaimana, akhirnya kami membawa dia kepada Pak Ustadz yang rumahnya dekat dengan rumah pacar saya. Dan ternyata, kata Pak Ustadz tersebut, ada sosok kuntilanak yang ikut dari Ciwidey. Ingat kan yang kita berhenti dan ikut ke kamar mandi yang belakangnya ada kuburan? Nah, di sanalah dia ngikutin teman saya sampai ke bawah pulang. Dan pas ditanya, katanya tadinya dia itu cuman ikut aja, tapi malah ke bawah pulang ke rumah.
Jadinya akhirnya itu hantu pengen diantar lagi pulang ke rumahnya, alias ke tempat atau di pohon yang ada di dekat warung. Jadi mau tidak mau kami pun mengantarkan memakai 3 motor. Dan setelah diantarkan, alhamdulillah temanku sadar dan sekarang sudah baik-baik saja. Oh ya, selama 2 hari kami diam di rumah pacar saya karena keadaan teman saya yang tidak memungkinkan untuk diantar pulang. Begitulah perjalanan horor saya yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan dan terima kasih untuk Mas Tama yang mau membacakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita pengalaman Widya pada tahun 2010 yang lalu. Ada yang punya pengalaman serupa di lokasi yang sama? Tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut cerita yang kedua. Kali ini ada cerita kiriman dari Ciwo di Cianjur dan Ria di rumahnya. Oke, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama, kenalkan nama saya Ciwo. Saya tinggal di kota Cianjur. Saya adalah pendengar setia Ada Pagerangan. Saya ingin berpartisipasi dengan menceritakan pengalaman mistis yang pernah saya alami. Oke, langsung ke cerita aja ya. Kejadian ini saya alami pada saat saya duduk di bangku sekolah SMP, tepatnya kelas 1. Pada saat itu, tepat hari Minggu, saya dan ketiga teman saya, sebut saja bernama Bejo, Vivih, dan Arisja, naik gunung di daerah kami, namanya Gunung Mananggel. Bisa dibilang bukit juga sih, soalnya tidak terlalu tinggi. Niat kami ke sana hanya ingin membuat nasi liwet dan melihat batu Sangyang Tapa. Kenapa dinamakan batu Sangyang Tapa? Soalnya di atas batu ada satu tanda telapak kaki Raden Arya Wiranatanudatar. Pagi-pagi, kira-kira jam 8 pagi, kami mulai berangkat naik angkutan umum ke daerah Baros. Karena kami mau naik dari Baros, tepatnya via Babakan Karet. Karena Gunung Mananggel banyak jalurnya. Yang saya tahu sih bisa dari Cikalong, bisa dari Panembong, bisa Cipanas, dan lain-lain. Di perjalanan kami tidak mendapatkan halangan apapun. Kami pun naik dengan santai, tertawa-tawa, dan banyak bercanda. Singkat cerita, jam 11 lebih, kami sudah sampai di puncak. Di sana kami melaksanakan niat kami, yaitu untuk membuat nasi liwet. Lalu singkat cerita, kami makan enak di sana. Kami senang dan singkat cerita, kami tidak lupa melihat batu Sangyang Tapa. Saking asik di sana, kami sampai lupa waktu. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Bergegas kami packing untuk turun dan lanjut perjalanan pulang. Di pertengahan jalan, hujan turun dengan lebat, disertai kabut yang lumayan tebal. Di situ kami bingung, karena kami hampir kesasar di sana, dikarenakan kabut yang sangat tebal menutup pandangan kami. Singkat cerita, kami pun menerobos jalan dan kami sampai di Sungai Babakan Karet. Di sana kami istirahat sejenak dan membersihkan badan di sungai. Tapi, pada saat kami semua membersihkan badan di sungai itu, teman saya yang bernama Vivi memberikan kode untuk melihat ke sebelah kiri. Tepatnya di dekat curug kecil ada batu yang lumayan besar. Dan alangkah kagetnya ketika kami semua melihat ke batu besar itu. Ada seorang wanita yang tengah duduk membelakangi kami. Sontak teman saya yang bernama Bejo menegur wanita itu. "Maaf teh, lagi apa? Sore-sore kayak gini kok masih diem di sungai?" Sontak wanita itu menoleh. Dan kagetnya kami setelah melihat sosok itu ternyata bukan wanita biasa, tapi sesosok yang mirip seperti jenglot, ukurannya sebesar manusia dewasa. Kemudian sosok itu pun berbicara dengan suara keras. "Pergi dari tempat ini, nanti kalian saya makan." Sontak kami pun berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Tidak lama kami berlari, kami bertemu dengan bapak-bapak yang baru saja pulang mengambil getah karet. Lalu bapak itu pun bertanya, "Kenapa Jang? Pada lari kayak dikejar anjing?" Kami pun bercerita kepada bapak itu atas kejadian yang tadi kami alami.
Bapak itu pun cuma bilang kalau itu yang kami lihat tadi merupakan jurik cai, yang artinya hantu sungai. Makanya kalau sudah sore jangan ke sungai, suka ada jurik cai, kata bapak tersebut. Singkat cerita, kami pun pulang ke rumah dan alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa lagi. Hanya saja selama 3 hari kami sakit semua setelah kejadian itu. Itu aja sih cerita saya ya Mas Tama. Maaf kalau tulisan dan ceritanya agak berantakan. Insya Allah kalau pendengar suka, saya akan bercerita lagi pengalaman saya ketika di Gunung Gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau berbagi kisah nyataku. Sore ini, aku harus pergi ke rumah rekan kerjaku yang berada di desa lain, karena ada barang yang harus aku ambil. Kak, nggak bisa besok gitu? Tanyaku berharap. Nggak dek, besok jam 2 pagi kakak mau pergi ke Bali. Ya udah deh kak, aku ambil sekarang aja deh barangnya, ucapku pasrah. Saat kulirik jam menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit. Ini sudah hampir maghrib. Aku sebenarnya takut untuk pergi, namun namanya urusan pekerjaan harus aku jalani. Aku segera siap-siap. Desaku ini terpencil. Jarak desaku berjarak 5 km dengan desa lainnya. Jadi sudah dapat kupastikan nanti di jalan pasti akan sepi banget, apalagi jalannya di sekitar hutan. Sebagai anak perempuan tentu saja mama melarang, tapi kalau pekerjaan sudah menjadi tanggung jawab. Aku minta mama mendoakanku saja semoga tidak ada halangan di jalan nanti. Bismillah, aku pun pergi menggunakan motor kesayanganku. Seperti dugaanku, jalanan sepi, walau ada beberapa orang yang pulang dari lahannya menuju desa. 1 jam perjalanan kutempuh melalui jalanan becek yang sedikit berlumpur. Tidak jarang aku harus menurunkan kedua kakiku agar tidak terjatuh dari motor ketika melewati jalanan yang licin. Aku pergi ketika orang-orang desa akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Rasanya, aku hanya seorang diri yang akan keluar desa di sore hari begini, bahkan menjelang malam. Apa aku berani jika pulang di saat malam tiba? Pasti sangat menyeramkan di sini. Aku terus bergumam sembari memikirkan berbagai macam hal yang menakutkan jika ada sesuatu terjadi kepadaku. Semoga aja tidak. Aku harus minta tolong pada siapa kalau udah malam? Sudahlah, bismillah aja, gak ada apa-apa, gumamku seorang diri. Tidak berapa lama setelah sampai di desa tetangga dan setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya aku sampai di rumah orang yang aku tuju. Dia tengah bersiap dengan barang bawaannya besok untuk ke Bali karena ada urusan pekerjaan. Aku segera meminta izin dan berpamitan pulang setelah berterima kasih. Mereka menyuruhku untuk berlama-lama di sana. Akan tetapi, aku tidak bisa karena hari sudah semakin malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku harus bergegas pulang atau jalanan akan semakin menyeramkan. Tidak lama, aku pun segera menaiki motor kesayanganku untuk kembali mengarungi jalanan yang akan terlihat menyeramkan di malam hari begini. Takut? Tentu. Siapa yang tidak takut berada di jalanan sendirian yang hanya bermodalkan lampu motor tanpa adanya lampu penerangan jalanan? Karena jalanan ini adalah jalan desa yang terdapat di pedalaman. Di jalan sangat gelap karena belum ada penerangan. Aku takut, tapi aku berusaha memberanikan diri dan terus menatap jalan. Aku berusaha memikirkan hal yang menyenangkan untuk menghilangkan rasa takutku. Kalian tahu kan, rasanya seperti ada yang mengawasi. Namun aku tidak berani menoleh ke sana kemari untuk mencari apa yang mengawasiku. Angin berhembus kencang hingga menimbulkan suara deru yang terdengar begitu menyeramkan. Sontak saja, hal itu membuat bulu kuduku meremang. Andai ada seseorang yang menemaniku malam ini, mungkin aku tidak akan setakut ini. Aku lebih memilih untuk terus fokus ke jalan agar tidak sampai terperosok ke dalam parit yang jaraknya hanya beberapa jengkal dari ban motorku. Sudah setengah jalan, kini jalanan ini benar-benar sepi, hanya suara binatang malam.
Kupercepat laju motorku dan aku harus cepat sampai rumah, pikirku, sebelum bertemu dengan sesuatu yang akan membuat diriku kejang-kejang atau bahkan terkena serangan jantung secara tiba-tiba. Angin berhembus cukup kencang dan tentu saja hawa dingin menusuk tulang. Kini aku sampai di sungai. Jembatannya sudah roboh, jadi aku harus melewati sungai dengan air kecil ini, tapi jalannya cukup curam. Aku harus berhati-hati. Pikirku, ini pasti licin. Motorku terpleset, namun beruntung aku masih bisa menahannya agar tidak terjatuh. Saat menanjak, angin malah berhembus kencang, hingga aku pun menggigil kedinginan. Rasanya, udara begitu menusuk tulang terdalam. Namun anehnya, motorku tiba-tiba mati dan terpleset seperti ada yang mendorong dari arah samping. Hingga akhirnya aku jatuh ke arah kiri, tepat ke dalam air yang mengalir, tetapi alirannya tidak deras. Aku merintih kesakitan saat merasakan tubuhku terasa perih dan juga sakit di siku dan bahuku. Tubuhku basah kuyup. Aku pun menyeka air yang membuat rambut panjang menutupi rambutku berantakan. Perih, badanku terluka. Gelap, semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Sedang motorku mati, jadi tidak ada penerangan apapun. Sebenarnya di samping sungai ini ada kuburan desa, dan tentu saja tempat ini terkenal angker. Aku mulai ketakutan. Kakiku sakit seperti tidak bisa bergerak. Namun aku paksakan karena rasa sakitku terdam oleh rasa takutku. Aku terus merafalkan ayat-ayat pendek. Saat aku memandang ke atas jalan yang curam, seperti ada sesuatu yang putih berada di ujung jalan. Aku langsung mengalihkan pandangan. Aku takut. Aku takut jika itu adalah makhluk yang kata orang sini suka menampakkan diri. Sekelebat bayangan melewatiku dengan kencang. Aku mulai menangis ketakutan. Aku mencoba mencari HP-ku di saku celana, namun apes. HP-ku basah akibat terendam air sungai. Aku ingin berteriak minta tolong, namun ketakutanku seperti melenyapkan suaraku. Ketakutan sudah menguasaiku. Rasanya seperti tidak bisa bergerak. Aku merinding, pikiranku mulai kacau. Tempat yang gelap yang hanya disinari cahaya bulan. Lalu, sebuah cahaya muncul dari jalan dan semakin mendekat. Sebuah mobil pick-up mendekati sungai ini. Cahaya itu membuat aku silau. Mobilnya berhenti, mungkin karena dia melihatku ada di pinggir sungai dengan keadaan basah dan motor yang sudah terjatuh. Lalu seseorang pun turun dari mobil itu. Dia mendekatiku. "Kamu kenapa?" tanyanya mendekat. "Saya jatuh, Pak," ucapku di sela tangisku. "Loh, Ria, anaknya Pak Isa?" tanyanya lagi. "Iya, Pak." "Astaga, Nduk, kamu kok sendirian gini?" Aku pun dibantu berdiri dan berjalan menuju atas jalan keluar dari sungai ini. "Ini parah, Nak. Bapak bawa kamu ke puskesmas ya?" Aku hanya mengangguk. Air mataku masih saja menetes. Ketakutanku masih belum hilang. Rasanya masih ada yang mengawasiku. "Bapak ambil mobil Bapak dulu." Bapak itu pun kembali ke sungai untuk menyeberangkan mobilnya. Aku pun diantar olehnya ke puskesmas dan memberitahu ke kedua orang tuaku. Aku masih trauma untuk pergi di saat hari mulai gelap hingga saat ini. Malam harinya. Apa ini? Mimpi? Tanyaku pada diri sendiri. Aku ingat tadi aku tertidur. Tapi kok sekarang aku ada di sungai kuburan desaku tadi pagi? Suasana suram, apalagi sepertinya ini sore dan matahari hampir tenggelam. Kabut mulai menyelimuti desaku. Mimpi? Aku kebingungan. Masa sih? Mimpi kok terasa nyata banget? Aku pun mencubit pipiku. Namun tidak ada rasa sakit. Aku bersyukur karena ini mimpi. Lalu bagaimana aku harus bangun sekarang? Aku mencoba menampar diriku, namun tidak ada reaksi apapun. Oke, aku mulai panik. Aku berjalan menelusuri jalan, membuka setiap kabut tipis yang ada di depanku. Lalu, aku berhenti. Ada seorang wanita yang sedang berdiri di depanku, memakai baju putih dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia hanya diam di tempat. Wah, perasaanku gak enak. Darah jatuh dari wajahnya.
dan melumuri bajunya yang putih yang perlahan menjadi merah karena darah. Aku mulai ketakutan. Aku berusaha membangunkan diriku sendiri, namun semuanya nihil. Ia mengangkat wajahnya. Kini wajahnya terlihat. Bukan wajah. Kulitnya terkelupas menjadi merah bercampur hitam dan nanah memenuhi kulitnya. Dan belatung hidup yang terus menggeliat ke sana kemari. Matanya melotot merah menyala, tidak ada bibir, giginya bertaring panjang dan berwarna merah. Pemandangan ini membuatku mual. Aku berlari berusaha menghindarinya. Sambil berdoa, tolong bangunkan aku. Namun, lariku sangat pelan. Sedangkan wanita itu sudah ada di belakangku. Aku masih berusaha berlari. Tapi, percayalah, lari dikejar setan dalam mimpi itu sangat lambat. Seketika aku tersadar. Aku segera melihat ke atas langit-langit. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiri, aku melihat sosok yang ada dalam mimpiku tengah duduk dan tersenyum di atas lemari bajuku. Seketika aku berteriak. Lalu terdengar sebuah suara. "Nak, bangun!" Suara samar terdengar. Itu suara Mama. "Mama?" Teriakku sekuat tenaga. Nafasku terengah-engah. Kupandangi sekitarku dan tidak ada siapapun, termasuk makhluk tadi. Akhirnya aku pastikan bahwa aku benar-benar terbangun dari mimpi burukku. Ternyata menurut Mama, aku dari tadi mengigau berteriak minta tolong. Aku pun menceritakan semuanya pada Mama dan malam itu aku tidur dengan Mama sampai beberapa hari ke depan. Itu dia cerita dari Cewo dan Ria. Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, saatnya comment session. Nah, saya akan membacakan beberapa pesan yang sudah kalian kirimkan ke Instagram kami. Kali ini yang pertama ada Maya Rusman. "Eksis dong Mas Tama, salam buat Mas Tama yang suaranya mengisi siang dan malam saya." Waduh, semoga AAGC sukses terus ya, amin. Oh ya Mas Tama, gara-gara AAGC mengisi malam-malam saya, suami saya ikutan gemar mendengarkan juga. Soalnya buat tidurnya asik. Mantap nih. Salam untuk suaminya Mbak Maya juga ya. Yang kedua ada Rivaldi Aprianti. "Eksis dong Mas Tama, mau kirim salam buat pejuang dolar, trio rantang, Mbak Sri, Mbak Titi, dan aku sendiri. Dan semoga Mas Tama dan tim AAGC diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Amin. Terima kasih Mas Tama sudah selalu menemani kami dengan cerita-cerita seru setiap harinya. Semoga menjadi pahala, berkah dunia dan akhirat. Amin." Terima kasih juga untuk Mbak Rivaldi Aprianti. Yang ketiga ada Bunda_Faid24. "Hadir dong Mas Tama, pengen eksis di RHI FM nih. Salam dari Taiwan yang sekarang memasuki musim dingin. Jaga kesehatan untuk semua yang berada di Taiwan, dan buat Mas Tama semoga sehat, sukses selalu. Amin." Amin, terima kasih Bunda Faiz yang berada di Taiwan. Semoga teman-teman di sana selalu mendapatkan perlindungan dan tetap sehat ya. Ada lagi dari Teddy S9799. "Halo Mas Tama, numpang eksis dong." Boleh. "Mau kirim-kirim salam buat bapakku yang sedang sakit. Cepat sembuh ya Engkong Edi. Kasihan cucu-cucumu dan anak-anakmu pada pikiran. Amin." Semoga buat Engkong Edi, bapaknya Mas Teddy, cepat sembuh. Salam juga buat para ponakanku Hendra, Anah, Suci, dan Wulan. Khususnya buat Hendra, Anah, Suci. Yang rajin ya belajarnya. Tuh, jangan dengerin YouTube terus. Tapi kalau AAGC nggak apa-apa. Ada lagi dari Yuli Winer. "Eksis dong Mas Tama, salam dari Yuli di Bali. Saya senang sekali mendengar kisah Danan dan Cahyo. Saya juga suka membacanya. Pertama kali kecantol di AAGC karena cerita Mas Derajat." Oke, itu dulu. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oh, ada cerita pendakian lagi. Kali ini pendakian ke Gunung Arjuno. Dari siapa nih? Ya udahlah, pokoknya langsung saja ceritanya mulai dari sini.
Suatu hari, handphone saya bergetar tanda ada beberapa chat masuk. Sekonyong-konyong, saya pun membuka layar handphone dan membaca salah satu chat dari teman saya yang bernama Hadi. Singkat cerita, Hadi mengajak saya untuk hiking ke Gunung Arjuna, Jawa Timur. Far, 3 November, Arjuna yuk. Sesingkat itu pesannya. Awal mula yang berangkat adalah 6 orang, tetapi beberapa hari menjelang hari H, yang tersisa hanya 4 orang, yaitu ada saya, Hadi, Bray, dan Awal. Singkat cerita, segala persiapan insya Allah telah matang. Logistik dan perlengkapan lainnya pun sudah kami cek satu persatu dan siap untuk mendaki. Kurang lebihnya pukul 9, kami start mendaki dari perkebunan teh Wonosari. Pagi yang cerah saat itu, walau yang terlihat hanyalah tim kami saja yang berangkat pagi itu. Namun hal ini tidak menyurutkan niat kami untuk hiking ke atas sana. Angin sepoi-sepoi dan aroma daun teh pun ikut memanggil kami, seraya mengucapkan selamat datang dan selamat mendaki ke wilayah Gunung Arjuna Welirang. Pukul 12:45 kami tiba di pos 2, yaitu Lawang. Kami memilih untuk beristirahat sejenak dan membuat makan siang di sini. Pos 2 ini patokannya adalah adanya sebuah rumah tua atau gubuk tua besar yang mana juga di sekitar sini terdapat sumber mata air. Namun kita harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air. Oh iya, kami melihat ada 2 muda-mudi yang sedang berada di Bukit Savana, di mana sedang asik saling memotret satu sama lain. Kami sengaja beristirahat siang ini dan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Cuaca sejauh ini alhamdulillah baik dan masih cerah, serta udaranya yang enak untuk ngaso sejenak. Makan siang kali ini adalah nasi plus sop bening dengan isi sosis, kentang, kol, wortel, dan nugget. Sungguh nikmat setelah jalan sekitar 3,5 jam dari bawah sana. Usai menyantap makan siang, kami berberes dan segera mendirikan tenda. Pukul 2:30 kala itu, para muda-mudi yang berada di atas bukit tadi pun akhirnya turun dan berjalan ke arah kami ke pos 2. Mereka berdua sempat beristirahat sejenak sekitar 10 menit sembari mengobrol bersama kami berempat. Ternyata mereka hanya tektok untuk melihat sabana dan kembali pulang. Jadi memang bukan untuk summit ke Gunung Arjuna. Setelah 10 menit, mereka pun lekas melanjutkan perjalanannya untuk turun mengejar waktu sebelum hari mulai gelap. Menjelang sore pukul 3:30, di saat kami ingin masuk ke dalam tenda, ada satu tim yang lewat dan terus melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Kalau tidak salah, jumlah mereka sekitar 5-6 orang dan semuanya laki-laki. Sama seperti pasangan muda-mudi tadi, tim ini hanya istirahat sejenak sambil menyantap cemilan mereka masing-masing. Mereka sempat bertanya soal jalur, karena ada 2 jalur di sini. Sampai akhirnya mereka beranjak pergi. Mereka pun memutuskan untuk melewati jalur lincing. Seingat saya ya. Kami berempat sudah masuk tenda dan hari pun sudah mulai gelap. Tiba-tiba suara rintikan hujan terdengar. Rintik-rintik hujan yang terdengar sayup-sayup ini sangat enak menemani rasa lelah kami untuk beristirahat. Posisi tidur kami dalam tenda menghadap keluar, yaitu ada Hadi di kanan, Awal di kiri, dan ujung. Kemudian saya dan Bre di tengah, persis di depan pintu tenda menghadap ke dapur tenda. Seketika, 2 teman saya yaitu Hadi dan Awal pun tertidur. Sepertinya mereka sungguh kelelahan. Bahkan sesekali saya menggoda untuk membuat mereka bangun. Rasa-rasanya mereka tidak mendengar. Mungkin mereka sudah jauh sekali masuk dan terlelap di alam tidurnya. Suara playlist yang terputar di Spotify milik Hadi pun seolah tidak menghalangi 2 anak ini untuk tertidur. Sekitar pukul 4:45 sore, artinya sebentar lagi sore akan berganti malam. Suasana dalam tenda tersisa saya dan Bre yang masih terjaga. Belum ada rasa ingin tidur, hingga kami memilih untuk mengobrol sepanjang waktu, mengisi kebosanan dan kesunyian. Karena tidak ada lagi yang menenda di pos 2 ini selain tim kami. Kami berdua ngalor ngidul membahas seputar kampung Inggris hingga liburan ke Malang, membahas juga mengenai teman-teman di perminyakan dan seputar minyak.
Sampai akhirnya waktu tidak terasa karena kami asik berbincang-bincang. Dari dalam sini juga kesunyian di luar terdengar. Rintik hujan di luar sana pun berubah menjadi hujan yang walau masih terbilang ringan, tidak deras, apalagi sampai badai, masih tergolong aman karena hanya hujan biasa. Saat itu, karena saking sunyinya keadaan di pos 2, saya mendengar suara derap langkah kaki suatu tim. Kira-kira 3 orang dari bawah sana mendekati wilayah pos 2 ini. Sontak saya sangat senang, karena akhirnya kami tidak sendirian lagi. Dan saya langsung bilang kepada Bray bahwa akan ada tim yang datang. Suara mendekat dan terhenti di area pos 2 ini. Saya menunggu. Kira-kira siapa mereka? Apakah mereka akan membangun tenda juga di sini? Atau malah melanjutkan perjalanan? Pasalnya, apabila teman-teman berada di gunung, suatu perbincangan selembut apapun suara kalian pastilah akan terdengar, walau samar-samar. Oke, seperti yang saya katakan tadi, mereka terhenti di luar sana. Namun saya tidak mendengar adanya perbincangan apapun dari mereka. Biasanya, kalau para pendaki bertemu dengan shelter atau checkpoint atau pos, pastilah akan ada kalimat-kalimat paling tidak seperti ini. Ah, pos, woi. Akhirnya nyampe juga di pos. Atau, istirahat dulu, duduk dulu bentar sini. Atau bisa juga, minum dulu enggak, dimakan dulu aja coklat-coklatnya. Kita istirahat dulu. Gitu kan biasanya. Nah sayangnya, ini tuh gak ada sama sekali perbincangan yang keluar dari mereka. Saya masih menunggu adanya obrolan dari tim tersebut. Suara kaki itu terus terdengar dan sangat terasa oleh saya. Bahkan terdengar pula oleh Bray setelah saya beritahu bahwa ada tim datang. Ya, suara itu mondar-mandir di sekitar luar, di area sebelah kanan tenda kami. Berarti sebelah kiri rumah tua, jalur para pendaki lalu lalang. Suara itu terus bolak-balik. Bahkan kali ini terdengar suara sapuan dari luar sana, seolah sedang ada yang menyapu di area pos 2 ini, masih di samping kanan tenda kami. Tapi siapa juga yang mau menyapu di kala hujan-hujan begini? Kali ini pikiran saya pun melayang yang aneh-aneh. Suara itu kadang sedang menyapu, lalu kadang suara langkah kaki yang bolak-balik menjauh lalu mendekat lagi, dan malah kali ini terdengar suara yang seolah akan meraih tenda kami. Ya, seakan mendekati tenda kami dari sisi kanan. Sungguh saya agak ketakutan. Masih bilang agak ya, belum banget. Saya bilang ke Bray saat itu bahwa kita berdua harus segera keluar untuk mengecek. Takutnya ada apa-apa. Sejujurnya, yang terlintas di benak saya saat itu bukanlah ke hal-hal mistis. Tidak sama sekali malah. Justru yang saya khawatirkan adalah apabila itu adalah penduduk sekitar yang iseng ingin berniat buruk pada kami. Karena di sini cuma ada tim kami saja, yaitu 4 orang. Saya sudah membayangkan yang tidak-tidak seperti orang membawa celurit, golok atau pacul yang biasa digunakan untuk berladang. Bisa saja penduduk itu yang ingin memalak para pendaki karena sekarang banyak kabar kalau di gunung pun para pendaki suka dipalak atau dimintai barangnya dengan cara kasar oleh orang yang tidak dikenal di jalur pendakian. Pemikiran kedua saya takut kalau itu adalah binatang buas seperti macan atau babi hutan. Saya benar-benar tidak habis pikir kalau itu adalah hewan buas. Mau lari kemana coba kami? Akhirnya kami berdua pun keluar tenda dan mengecek keadaan sekitar. Saat keluar tenda, ternyata hari di luar sudah terlihat sangat gelap dengan hujan ringan yang membasahi area gunung ini. Gelap dan penuh teka-teki. Suara apa itu semua? Setelah kami cek, suara itu hilang seketika. Persis saat kami keluar tenda, suara pun menghilang. Kami memutuskan untuk masuk kembali karena kami pikir suara itu sudah pergi. Namun, saat kami baru saja masuk, gangguan suara itu datang lagi. Persis saat kami masuk, dia pun datang seketika. Jadi gini, kami keluar, suaranya hilang. Kami masuk, suaranya datang. Tambah bikin merinding dong. Pukul 6:45, suara langkah kaki orang, suara langkah kaki, suara orang menyapu, lalu ada orang plus kaki mau meraih tenda kami dan mendatangi tenda kami pun semakin terasa.
Benar-benar saya merasakan langsung seperti ada seseorang atau makhluk yang ingin menghampiri tenda kami dan ingin meraih kami dari sisi kanan. Susahlah kalau diceritakan. Kali ini ditambah dengan adanya suara air hujan dari atap rumah tua yang jatuh ke suatu wadah. Yang saya bingung, wadah apa yang berada di samping kiri rumah tua, yaitu sisi kanan tenda kami. Perasaan saya nih ya, tidak ada wadah atau tempat apapun untuk menampung air hujan. Terus saja, banyak gangguan-gangguan aneh. Kami sekali-sekali mengecek hingga 3 kali bolak-balik keluar masuk tenda, mengecek sekeliling luar tenda, dan Bre membereskan sampah-sampah di samping rumah tua agar tidak berserakan. Semakin gelap di luar sana, tidak ada penerangan atau aktivitas manusia. Sendiri. Ya, kami hanya sendiri. Cukup. Akhirnya pikiran saya sudah bukan lagi tentang penduduk yang iseng ataupun hewan buas. Pikiran saya kali ini pure. Ini adalah tentang makhluk gaib yang sepertinya sedang mengganggu kami. Sayangnya, Hadi dan Awal sudah tertidur lelap. Mereka tidak akan pernah merasakan ketegangan apa yang saya dan Bre rasakan. Selama kejadian itu, saya dan Bre terus berbincang-bincang membicarakan apa saja. Masih seputar kampung Inggris sampai perminyakan dengan suara besar. Seputar cara interview untuk masuk kantor, bagaimana hingga membicarakan kondisi harga minyak saat itu. Saya dan Bre seolah menghiraukan keadaan gangguan di luar sana. Walau mereka masih menggoda kami harus cuek dan bahkan Bre membuat kopi susu untuk kami berdua agar kami tidak begitu was-was. Kami ngobrol dengan nada normal seperti orang-orang pada umumnya ngobrol. Namun ketika mereka sedang mengganggu, saya selalu memberi kode seperti, "Suaranya ada lagi, Bre, dengar nggak?" Dengan suara kecil dan pelan. Setelah itu, berbincang lagi dengan nada normal. Jadi ada part kami ngobrol santai, dan ada part di mana suara saya kecil saat memberi sinyal kepada Bre. Saya selalu bilang kepada Bre bahwa kita harus jaga malam, jangan sampai ada yang tertidur. Sesekali obrolan kami sudah melantur dan tidak nyambung, karena kami berdua sudah kelelahan dan butuh tidur. Sesekali juga saya bilang, "Bre, kalau mau tidur juga nggak apa-apa." Namun dia berkata bahwa saya saja yang tidur dan dia yang berjaga, karena bagaimanapun juga di tenda harus ada yang bangun. Karena saya sudah sangat ngantuk, saya pun tertidur. Suara itu masih samar-samar terdengar. Saya berkata dalam hati, "Tolong jangan ganggu kami. Kami gak ada sedikit pun niat jahat ke sini. Tolong pergi." Hatiku sebenarnya lebih kemarah karena sudah kesal diganggu terus. Saya berontak dan mengusir mereka dengan amarah. Saya pun tertidur pulas dan seingat saya tidak bermimpi yang aneh-aneh. Bahkan saya pulas dalam tidur. Serasa lupa apa yang terjadi sebelumnya. Entahlah apakah Bre juga pada akhirnya tidur atau tidak. Saya ingin mengecek keadaannya. Namun badan ini rasa-rasanya sudah terlena dengan posisi tidur dan saya sudah masuk ke alam mimpi. Semuanya berakhir pada pukul 1 malam hari. Saya bangun dari tidur. Sudah ada Hadi dan Awal yang sedang duduk sembari membuat sesuatu di depan saya ke arah tenda dapur. Saya sekonyong-konyong bangun dan terdiam, mencoba merasakan dan mendengar kembali suara-suara itu. Sudah tidak ada. Semuanya menghilang. Saya kembali memastikan suara itu ada atau tidak. Ternyata memang benar-benar sudah pergi. Padahal ini adalah tengah malam. Kenapa suara itu malah tidak ada di tengah malam seperti ini? Dan justru ada di sore ke malam hari tadi. Saya segera dibuatkan dan ditawari susu hangat dan jelly yang mereka buat. Saya langsung memegang minuman dari yang Hadi beri dan meminumnya. Ngantuk dan lelahku pun hilang. Melihat Bre yang gantian tertidur pulas, rasanya ingin tersenyum bahwa kejadian tadi yang tahu hanya kami berdua. Dan saya belum ingin memberitahukan kejadian tadi kepada Hadi dan Awal. Jadi, saya menyimpan dulu cerita ini sampai cerita ini terdengar oleh kalian semua. Itulah cerita pendakian Gunung Arjuna. Kita kembali ke komen dulu. Ada komen dari siapa lagi ini? Dari Andini_Alfahri. Eksis dong Aktama, salam dari saya Shirley di Hong Kong.
Udah 2 tahun saya selalu mengikuti AA Tama. Selain ceritanya bagus, cara pembawaannya juga top markotop. Apalagi kalau AA Tama mengikuti cara bicaranya cewek. Halo, siapa ya? Saya Tama. Suaranya itu loh, bikin candu sampai kebayang-bayang. Sukses selalu buat AA Tama, AAG, dan tim. Semangat. Siap, Mbak Andini yang ada di Hong Kong. Ada lagi dari Muhammad Yusuf 2289. Eksis dong Mas Tama. Salam nih buat anak pondok Miftahus Sudur. Salam juga untuk anak-anak pondok Miftahus Sudur. Di mana nih pondok Miftahus Sudur? Yang ketiga ada Usan.Susan 14. Eksis dong. Assalamualaikum, Bandung hadir lagi nih. Dana dan kawan-kawan makin seru, tapi kangen juga sama Mian Rahayu 427 sampai selesai. Mas Derajat, Mas Tian, Iblis Katon, dan kawan-kawannya. Serta Al-Fatihah buat almarhum A. Syarif. Salam-salam buat alumni SMP Fiku Bandung Angkatan 9596. Dan semua para pendengar dan pecinta RHI FM. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin. Salam juga untuk alumni SMP Bandung Angkatan 9596. Dan untuk Rahayu ini selalu, padahal udah selalu saya posting ya, kalau cerita Rahayu ini kita tunggu sampai di FB-nya itu tamat dulu. Jadi biar ceritanya nggak kepotong-potong. Yang keempat, ada Hendra Nur Ramadan. Eksis dong Mas Tama, mau kirim salam buat Wahyudi di Banyumas yang terkadang nggak berani mendengarkan cerita Mas Tama malam hari. Masa sih? Kan banyak nih temannya secara online. Sering kebawa mimpi katanya. Dan Muhammad Zakarudin yang pasti nggak ketinggalan juga mendengarkan cerita dari Mas Tama. Sukses terus untuk channel Ada Apa Gerangan dan Segurat Misteri. Amin. Ditunggu cerita-cerita menarik lainnya Mas Tama. Siap Mas Hendra Nurrahman dan siapa lagi temannya di Banyumas? Wahyudi juga Zakarudin. Ada lagi dari Diot and Ayu. Eksis dong, saya dari Batam bang. Salam. Oh salah. Saya dari Batam bang. Saya dari Batam bang. Batam ya, bukan Batang. Sehat selalu, semoga lancar rezekinya ya bang. Terima kasih. Cerita-cerita AAG Channel sudah selalu menemani saya bekerja. Ya walaupun agak beresiko sih, kerja sambil masuk ke dunia. Ceritanya dikarenakan pekerjaan saya adalah sebagai operator bubut. Oh ya bang, saya dulu waktu pertama tinggal di rumah baru, saya sering rep-repan, ketindihan, dan lemari saya kebuka sendiri. Padahal saya sadar, tapi nggak bisa bergerak. Kadang juga sampai susah bernafas. Terus sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi. Itu kenapa ya bang? Kok setannya nggak ganggu lagi? Apa dia bosan apa gimana bang? Nah setan kayaknya harus diganggu lagi nih Bang Diot and Ayu ini. Kangen nih kayaknya nih. Canda. Satu lagi sebelum ke cerita selanjutnya. Ada Nyi Gendis. Eksis dong Bang Tama. Eksis dong Bang Tama. Belibet. Salam kenal dan salam dari Lampung yang terdampar di Taiwan. Ikutan hadir selalu. Dengerin suaranya Bang Tama setiap malam membuat pengantar tidur. Terima kasih buat Nyi Gendis untuk komentarnya untuk meramaikan RHI FM malam ini. Nah, menuju ke cerita yang terakhir. Ada cerita dari Ica ketika menjadi TKW di Arab Saudi. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ceritanya mulai dari sini. Ica adalah seorang wanita berstatus janda yang mempunyai seorang anak. Untuk mencari nafkah demi si buah hati dan membantu perekonomian orang tuanya, dia menjadi seorang TKW di negara Arab dan telah berjalan 2 tahun lamanya. Awalnya Ica tidak mendapatkan masalah apapun dengan si majikan, karena selain rajin, semua majikan pun bersikap baik kepadanya. Akan tetapi, semenjak majikannya memutuskan untuk pindah rumah, mulailah peristiwa-peristiwa yang aneh dialami oleh Ica. Rumah yang sudah tidak berpenghuni 2 tahun lebih adalah pilihan majikan Ica. Entah apa alasan si majikan yang dengan semangat untuk menempati rumah itu.
Ketika menginjakkan kaki untuk pertama kali di rumah yang akan ditempati, Ica sudah merasakan hawa yang kurang enak. Apalagi bulu kuduknya meremang hingga membuat Ica gemetar ketakutan. Akan tetapi, apa mau dikata, dia hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Jadi tidak ada hak untuknya buat menolak kehendak majikannya. Ica memperhatikan semua majikannya, yaitu sepasang suami istri dan 3 orang anak. Dia ingin memastikan apakah hanya dirinya sendiri yang merasakan keanehan itu, atau hal itu bisa dirasakan pula oleh majikannya. Namun, rupanya semua majikan Ica tidak menunjukkan sikap yang aneh. Mereka malah kelihatan senang karena bisa menempati rumah yang lebih besar dari rumah yang sebelumnya mereka tinggali. Meskipun hanya menganggap bahwa itu hanya perasaannya saja yang melihat rumah itu tampak seram, tetapi Ica mendapatkan beberapa kejadian ganjil di hari-hari selanjutnya. Dari mulai suara-suara aneh, tidur seperti tidak bisa bangun atau ketindihan, hingga terdengar panggilan-panggilan yang ditunjukkan untuk Ica saat di rumah tidak ada siapa-siapa. Ketika di pagi hari pun, Ica merasakan tubuhnya malas dan enggan untuk bangun. Apalagi bila naik ke lantai atas untuk membangunkan anak-anak majikannya. Dia merasakan hawa yang tidak enak ketika melewati sebuah kamar kosong yang tepat berada di sebelah anak tangga. Pintu kamar kosong itu dibiarkan terbuka agar udara bisa masuk dan tidak pengap. Ica bisa melihat keadaan kamar yang tampak gelap, tetapi mengandung hawa yang negatif. Hawa yang tidak enak di kamar itu ternyata tidak hanya Ica saja yang merasakan. Kejadian aneh juga dialaminya ketika dia menggendong anak perempuan majikan yang masih berusia 4 tahun untuk diajak naik ke lantai atas. Bocah perempuan itu tiba-tiba berteriak histeris saat tepat di depan kamar kosong. Teriakan itu pun disertai kata-kata yang membuat Ica menjadi bingung dan takut. Anak yang masih polos memang bisa melihat penampakan yang tidak bisa dilihat oleh manusia dewasa pada umumnya. Dengan bahasa Arab yang bercampur bahasa Inggris, anak majikan yang sedang dalam gendongan Ica menunjuk ke arah kamar kosong sambil mengatakan bahwa di dalam situ ada seseorang dengan wajah yang hancur. Sebenarnya Ica tidak ingin mempercayai akan kata-kata bocah kecil itu. Akan tetapi, dia pun merasa yakin bahwa anak sekecil itu tidak mungkin berkata bohong. Alhasil, putri bungsu majikannya itu selalu ketakutan bila diajak naik ke lantai atas. Bila sudah akan melewati pintu kamar kosong, anak perempuan itu berusaha menyembunyikan wajahnya di dada Ica sambil menangis ketakutan. Masih banyak lagi kejadian aneh yang dialami oleh Ica setelah tinggal di rumah yang belum lama ditempati itu. Dari malam pertama berada di rumah yang telah lama kosong, Ica telah diganggu oleh penghuni yang tidak kasat mata. Saat sedang tertidur pulas karena kelelahan seharian mengatur barang-barang, menjelang dini hari, Ica terbangun dengan badan yang bersimbah peluh. Diperhatikannya pendingin ruangan yang terpasang di dalam kamarnya, yang ternyata masih dalam keadaan menyala. Ica menjadi kebingungan sendiri. Mana mungkin kan angka yang ditunjukkan di benda kotak panjang yang di tangannya itu salah. Harusnya dengan angka itu, ruangannya bisa menjadi berada seperti di kutub es. Akan tetapi, yang dia rasakan malah sebaliknya. Hawa semakin panas hingga membuat Ica melepaskan semua pakaian luarnya. Di dalam selimut yang tipis, dia pun mencoba untuk tidur kembali. Belum lama terlelap, Ica kembali merasakan keanehan. Dia merasa tidak tidur, namun matanya masih dalam keadaan terpejam. Digerakkannya beberapa anggota tubuhnya, tetapi tidak bisa. Kemudian di telinga kanannya, seperti ada tiupan angin yang terasa sangat dingin. Ica pun berusaha untuk berteriak meminta tolong, tetapi suara itu tidak bisa keluar dari bibirnya. Di dalam ketakutannya itu, suatu hal lainnya pun datang. Sebuah tangan dengan kuku-kuku yang panjang terasa menggerayangi tubuhnya. Ica semakin menggigil karena rasa takut yang amat sangat. Antara mimpi dan terjaga, bibir Ica mengucap istighfar beberapa kali. Beberapa ayat pendek yang ia hafal pun dibacanya. Doa-doa pun diucapkannya.
agar segera terbebas dari cengkeraman yang menakutkan itu. Untuk beberapa saat lamanya, Ica merasa bahwa segala usahanya sia-sia karena bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, tolonglah hamba yang ketakutan ini ya Allah, ucap Ica berulang kali di dalam keadaan yang akan putus asa. Tidak berapa lama kemudian, Ica merasakan badannya bisa digerakkan dan dia pun tersadar. Meskipun masih merasa takut untuk tidur lagi, tetapi karena subuh masih lama dan dia harus bekerja keesokan harinya, terpaksa dicobanya untuk tidur kembali. Sambil terus memanjatkan doa dan membaca ayat-ayat suci, akhirnya dia pun bisa terlelap lagi tanpa gangguan. Saat azan subuh berkumandang, barulah dia bangun, lalu siap-siap untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Tugas pertama Ica di pagi hari adalah membangunkan 2 orang anak majikan yang tidur di lantai atas karena harus berangkat ke sekolah. Ketika berjalan di antara lorong-lorong menuju anak tangga, dia mendengar suara seseorang yang tengah menyusuri anak tangga. Ica berpikir salah satu majikannya sudah ada yang bangun. "Maryam, apa itu kamu?" teriak Ica yang mengira bahwa anak majikan itulah yang sedang berjalan di anak tangga. Ica yang masih berdiri di bawah anak tangga berharap bahwa itu adalah salah satu anak majikannya. Setelah tidak mendapatkan jawaban, Ica kembali berteriak. Kali ini dipanggilnya si anak lelaki majikan. "Safwan, apa kamu udah bangun?" Namun hingga beberapa menit menunggu, Ica tidak mendengar jawaban seorang pun. Lalu memberanikan diri, Ica melangkah menaiki anak tangga dengan perlahan, dan suara langkah kaki itu pun terdengar lagi. Sesampainya di lantai atas, Ica tidak melihat siapapun. Seketika itu juga bulu di tengkuknya meremang, apalagi ketika dia menoleh ke arah kamar kosong itu. Kamar yang diperuntukkan untuk tamu tampak sangat gelap, tapi Ica seperti bisa melihat ada sesosok bayangan yang berdiri tepat di tengah-tengah ruangan. Tentu saja, Ica tidak berani masuk ke kamar dan mendekati sosok itu. Dengan langkah yang tersendat-sendat, dia berusaha berjalan ke kamar anak lelaki majikannya. Diketuklah pintu kamar berulang kali sambil memanggil nama anak lelaki sang majikan. Memang agak sulit membangunkan si Safwan. Meskipun sudah mengetuk pintu beberapa kali, belum juga terdengar jawaban dari si bocah. Terdengar suara balasan, tapi suara itu berasal dari dinding kamar kosong sebelah. Ica langsung berkeringat dingin dan merinding. Masih dalam keadaan berdiri di depan pintu kamar, dia sempat melirik ke arah kamar kosong itu, sambil berharap si anak majikan segera bangun dari tidurnya. Diketuknya lagi pintu kamar anak majikannya itu dengan lebih keras, meskipun perasaan yang amat takut menyelimuti hatinya. Usaha Ica akhirnya membuahkan hasil. Bocah lelaki itu menjawab dari dalam kamarnya bahwa ia sudah bangun. Dilanjutkannya menuju ke kamar anak majikannya yang lain. Lalu Ica mengetuk pintu dengan agak keras sambil memanggil nama si anak. Tidak menunggu lama, terdengar jawaban dari bocah perempuan yang bernama Maryam. Perasaannya telah lega karena sudah berhasil membangunkan kedua anak majikannya tanpa harus mengalami kejadian yang menyeramkan. Selanjutnya, Ica berbalik arah untuk menuju ke anak tangga lagi. Dia harus segera menyiapkan makanan untuk seisi rumah. Dengan jantung yang berdegup kencang dan langkah yang agak dipercepat, Ica berusaha untuk tidak menoleh ke arah kamar kosong itu. Dia pun hampir terjatuh di salah satu anak tangga karena menuruninya dengan tergesa-gesa. Tetapi Ica tidak ingin melambatkan langkahnya. Bulu-bulu di badannya yang terus meremang dan merasa ada yang mengawasi dirinya membuat Ica tidak berani menoleh ke arah belakang. Kegiatan memasaknya bukan hanya untuk sarapan, tetapi Ica juga harus menyiapkan makan siang karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengolah beberapa macam masakan. Satu persatu majikannya telah pergi dari rumah untuk menjalankan aktivitas masing-masing. Ditinggallah Ica yang masih berkutat di dapur, serta anak bungsu sang majikan yang masih
terlelap di kamar utama. Saat sedang menggoreng ikan, Ica mendengar ada seseorang yang memanggilnya dari arah ruang tamu. Dia berpikir bahwa majikannya yang lelaki pulang lagi untuk mengambil sesuatu. Meskipun suara panggilan itu tidak begitu jelas, tapi Ica sangat yakin bahwa itu adalah suara seorang lelaki. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung mematikan kompor lalu bergegas menuju ke ruang tamu. Sesampainya di tempat sumber suara, Ica malah terdiam. Tidak didapatinya seorang pun di situ. Padahal dia sangat yakin bahwa tadi ada yang memanggilnya. Sedangkan putri sang majikan yang masih berumur 4 tahun juga belum bangun dari tidurnya. Seandainya pun anak itu sudah terjaga, tidak mungkin suara yang besar tadi adalah milik si Khadijah. Sejenak Ica memanjatkan doa, meminta perlindungan kepada Tuhan agar dijauhkan dari segala gangguan dan godaan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kemudian Ica kembali menuju ke dapur lagi untuk meneruskan aktivitasnya. Selesai urusan di dapur, dia melanjutkan untuk membersihkan seluruh bagian rumah. Dari mengelap perabotan, menyapu dan mengepel lantai, semuanya dikerjakan seperti waktu tinggal di rumah majikan yang sebelumnya. Tinggal ruangan di lantai atas saja yang belum dijamah oleh Ica. Dia memutuskan untuk menunggu Khadijah hingga terbangun, agar nanti ada temannya bila membereskan lantai yang di atas. Sambil menunggu putri bungsu majikannya bangun, Ica merapikan dalam kamar utama. Saat Khadijah terbangun, Ica pun masih melanjutkan kegiatannya yang tinggal sedikit lagi. Matanya pun sambil melihat ke arah Khadijah yang duduk dan sedang bermain di sampingnya. Dia merasa agak heran ketika melihat Khadijah yang terkadang berbicara sendirian, tapi seakan-akan ada orang lain yang diajak bermain dan mengobrol dengan si bocah perempuan itu. Setelah semua pekerjaan di lantai bawah selesai, Ica pun ingin melanjutkan untuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di lantai atas. Khadijah pun langsung digendongnya, tapi saat kakinya mulai melangkah ke anak tangga, bocah perempuan itu sudah menunjukkan ekspresi ketakutan. Kedua tangannya pun mencengkram kuat di lengan Ica. Ica berusaha menenangkan hati si bocah, meskipun jantungnya sendiri sudah berdegup tidak beraturan. Tetapi tugasnya sebagai pembantu tidak bisa memilih-milih bagian rumah yang ingin dibersihkannya. Benar saja, setibanya di depan kamar kosong, wajah Khadijah menjadi pucat. Dengan kedua bola mata yang hampir keluar dari rongganya, mulut gadis kecil itu berteriak-teriak. Telunjuknya mengarah ke dalam kamar yang selalu tampak gelap itu. "Ada muka rusak! Ada muka rusak!" teriak anak kecil yang masih digendong oleh Ica. Meskipun telah melewati kamar kosong itu, si kecil Khadijah tidak juga mau berhenti dari tangisnya. Ica berusaha membujuk dan menenangkannya, tetapi tangis anak itu semakin kencang. Ica semakin bingung mendengar tangisan anak majikannya yang juga sesekali berteriak histeris. Akhirnya, dengan tergopoh-gopoh, Ica kembali menuruni anak tangga. Dia harus bisa menyeimbangkan tubuhnya karena tidak ingin terjatuh lagi, apalagi sambil menggendong anak kecil yang masih terus menangis. Diajaknya bocah kecil itu duduk di halaman depan agar bisa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Bocah itu pun tidak menangis lagi, meskipun sesekali matanya melirik ke arah anak tangga. Matahari pun sudah mulai bersinar, tetapi Ica merasakan hawa yang masih cukup dingin dan dia lalu mengamati bangunan rumah itu. Badannya bergidik ngeri karena rumah itu seperti memiliki aura negatif. Untuk mengusir rasa jenuh dan kebingungannya, Ica mengajak bocah kecil itu menonton film di layar handphone miliknya. Sesekali, dia juga mengajaknya mengobrol dan sempat menanyakan kenapa takut bila diajak ke lantai atas. Anak kecil yang usianya belum genap 5 tahun itu pun menjawab dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Arab yang dicampur bahasa Inggris. Ica tidak merasa kesulitan menangkap celoteh si kecil itu, karena dia sudah 2 tahun berada di rumah majikannya.
Khadijah bercerita dengan logat yang menurut Ica sangat lucu dan menggemaskan. Tapi perasaan Ica juga menjadi was-was karena bocah itu mengatakan bahwa di lantai atas ada beberapa orang yang mempunyai anggota tubuh tidak lengkap. Bahkan beberapa di antaranya tampak memiliki wajah yang hancur dan rusak. Lagi-lagi Ica tidak ingin mempercayai ucapan bocah itu, tetapi mau tidak mau dia pun harus membenarkan karena telah mengalami kejadian-kejadian yang menurutnya tidak masuk akal. Ketika Ica masih merenung, dia dikejutkan oleh teriakan Khadijah lagi. Kali ini telunjuk bocah itu mengarah ke pintu gerbang depan. "Zombie! Ada zombie!" teriak bocah kecil itu berulang-ulang. Ica hampir menepuk jidatnya sendiri karena merasa lucu dan aneh mendengar teriakan anak majikannya itu. Anak sekecil itu sudah tahu yang namanya zombie, yang merupakan makhluk buatan film luar negeri. Dalam hati, Ica menggerutu. Ini gara-gara kakak-kakaknya yang suka mengajak Khadijah nonton film-film seram. Untung aja anak itu gak bilang ada pocong atau kuntilanak. Ini kan udah siang ya. Gak mungkin pocong atau Neng Kunti nongol di siang hari, ucap Ica sambil tertawa geli. Bocah yang duduk di sampingnya terlihat heran saat melihat pembantunya itu bicara yang tidak dipahami, apalagi sambil tertawa-tawa sendiri. Mungkin karena kesal, anak itu pun berteriak lagi. "Ada zombie! Di sana ada zombie!" Khadijah terus berteriak sambil menunjuk ke arah pintu gerbang dengan wajah yang tampak ketakutan. Ketika Ica melihat ke arah yang ditunjuk si bocah, dia tidak melihat apapun atau siapapun di sana. Dihibur dan ditenangkannya gadis kecil yang tampak ketakutan itu dengan mengajaknya bermain, meskipun hati Ica sendiri merasa tidak tenang. Ica memang tidak bisa melihat apa yang diberitahukan oleh si anak majikan, tetapi dia bisa merasakan kehadiran mereka yang tidak kasat mata. Hawa dingin terus menyelimuti di sekitar Ica, padahal terik matahari sudah menyinari tempat di mana Ica dan Khadijah duduk. Perasaan wanita yang sudah cukup lama bekerja sebagai seorang TKW itu menjadi tidak betah di rumah majikannya itu, karena hanya dia seorang yang selalu mendapatkan teror dari si penghuni rumah. Memang, putri bungsu majikannya juga bisa melihat semua penampakan di rumah itu, tapi dia tentu tidak mengerti bahwa makhluk yang dilihatnya berasal dari dunia lain. Si Khadijah sudah mulai bisa tenang dan bermain, tetapi lagi-lagi Ica melihat keanehan anak kecil itu tampak bercakap-cakap dengan seseorang. Bahkan sesekali dia tertawa dan memberikan mainannya kepada sesuatu yang ada di depannya. Ketika Ica menanyakan dengan siapa anak itu bermain, dijawab oleh Khadijah bahwa dia sedang bermain dengan beberapa temannya. Tentu saja Ica semakin bingung karena dia tidak melihat siapapun selain dirinya dan gadis kecil itu. Karena tidak ingin anak kecil itu ketakutan dan rewel lagi, Ica membiarkannya saja. Sambil menunggu anak-anak majikan yang lain pulang sekolah, Ica berusaha menghibur diri dengan bermain HP. Tidak beberapa lama kemudian, tampaklah putra majikannya memasuki pintu gerbang. Hati Ica merasa lega karena ada orang yang bisa menjaga Khadijah. Masih ada satu tugas lagi yang harus dikerjakannya, yaitu membersihkan beberapa ruangan dan kamar di lantai atas. Tentu saja Ica tidak ingin membawa Khadijah melewati kamar kosong itu lagi. Walaupun merasa takut dan was-was, dengan terpaksa Ica harus mengerjakan yang menjadi tugasnya itu. Dengan terus membaca doa-doa dan beberapa ayat suci, Ica mulai melangkahkan kaki menaiki anak tangga. Kamar kosong yang letaknya tepat di samping anak tangga di bagian atas dilewatinya dengan cepat dan tanpa menoleh sedikit pun. Hal pertama yang Ica lakukan yaitu membersihkan sebuah ruangan yang cukup besar seperti sebuah aula pertemuan. Dia ingin pekerjaannya lekas selesai secepatnya, meskipun jantungnya selalu terasa berdebar-debar. Ruangan berukuran besar yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung itu harus tetap menggunakan penerangan dari lampu berbentuk bulat dan besar yang terpasang di tengah-tengah ruangan.
ketika sedang mengepel lantai ruangan, tiba-tiba lampu besar itu padam. Ica merasa kesal. Dipikirnya si anak majikan yang berbuat iseng, karena dia mendengar ada seseorang yang menekan tuas lampu. "Safwan, jangan bercanda ah, gak lucu tahu," teriak Ica. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari orang yang dipanggilnya. Merasa itu memang kejahilan yang dilakukan anak majikannya, Ica berjalan menghampiri swiss lampu yang terpasang di dinding samping kamar kosong. Terasa ada tiupan angin yang cukup kencang menerpa badan Ica ketika dia menekan swiss untuk menyalakan lampu kembali. Tapi dia tidak ingin memperdulikannya dan langsung menyelesaikan pekerjaan secepatnya. Walau siang di sini minim cahaya, jadi kalau lampunya mati, ruangan pun menjadi gelap. Baru di hari pertama tinggal di rumah itu, sudah banyak berbagai kejadian aneh yang dialami oleh Ica. Di hari-hari selanjutnya, Ica sudah mulai terbiasa oleh gangguan-gangguan dari penghuni gelap rumah yang iseng kepadanya. Ica hanya banyak berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, serta tidak menanggapi lagi suara-suara panggilan ketika ia sedang sendirian di rumah. Beberapa bulan kemudian, waktu liburan sekolah tiba. Peraturan di keluarga majikan Ica adalah saat liburan tidak ada seorang anak pun yang diperbolehkan memegang HP. Telepon genggam anak-anak disimpan oleh majikan lelaki di tempat yang hanya diketahui oleh ia sendiri. Namun, anak lelakinya masih diizinkan bermain game untuk menghilangkan kebosanan selama ada di rumah. Di dalam kamar, Safwan, anak lelaki majikan, sudah tersedia layar monitor untuk bermain game PS. Sehingga anak lelaki itu banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar saja. Suatu hari, Safwan yang sedang berada di kamarnya berteriak memanggil Ica. Karena jaringan wifi tidak ada lagi, bocah lelaki itu mengira ada yang mematikan router wifi. Bersama dengan Safwan, Ica pun bergegas ke sebuah ruangan yang dimana router wifi itu dipasang. Tampak anak lelaki itu kebingungan karena tidak ada seorang pun yang ada di ruangan itu, sedangkan router wifi memang dalam keadaan mati. Tiba-tiba router wifi itu menyala sendiri. Ica dan Safwan saling berpandangan karena tidak mungkin alat itu bisa mati dan hidup sendiri tanpa ada yang menekan tombol on-off-nya. Tetapi mungkin dalam pikiran si bocah lelaki, alat itu mengalami gangguan teknis, jadi dia langsung kembali ke kamarnya. Sedangkan Ica menganggap hal itu adalah keisengan si penghuni kamar kosong yang ingin memamerkan kelebihannya, yaitu bisa mengerjai orang-orang yang menumpang di rumahnya. Ica yang akan masuk ke kamarnya sendiri tiba-tiba dikejutkan lagi oleh suara majikan lelaki yang berteriak-teriak memanggil semua orang. Baba majikan lelaki Ica memberitahu bahwa semua handphone yang tadi disimpan olehnya telah raib semua. Satu persatu orang ditanyai oleh Baba dan disuruh mengaku kalau sudah mengambil semua HP tersebut. Tentu saja tidak ada satupun yang mengaku, termasuk Ica. Hanya Baba sendiri yang mengetahui tempat disimpannya semua HP itu, yang ternyata dia simpan di dalam lemari berangkas. Kunci dan angka sandi lemari berangkas itu pun hanya Baba yang mengetahui. Kemudian majikan lelaki Ica menyuruh semua orang untuk mencari HP ke seluruh penjuru ruangan. Tentu saja, pekerjaan itu hanya sia-sia karena tidak satu orang pun yang berhasil menemukannya. Kemudian, saat mereka kembali ke dalam ruangan di tempat berkumpul tadi, tiba-tiba lampu padam. Semua perempuan pun menjerit ketakutan karena semua ruangan menjadi gelap. Berarti bukan hanya di ruang tempat mereka berkumpul itu saja yang lampunya mati. Tidak mungkin orang luar yang mematikan saklarnya, karena saklar lampu terletak di dalam ruangan itu juga. Majikan Ica pun saling dorong agar salah satu dari mereka mau menyalakan saklar lampu tersebut. Akhirnya Ica jugalah yang mereka perintah untuk menyalakannya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Ica berjalan dalam gelap sambil meraba-raba dinding untuk mencari letak saklar lampu. Tetapi baru saja Ica berhasil menyalakannya, lampu kembali padam.
Ica yang belum jauh beranjak dari tempat saklar itu berada kembali menarik switch saklar ke atas. Ica yang baru membalikkan badan saat lampu sudah menyala kembali merasa kesal karena lampu mati lagi. Hingga sebanyak 5 kali lampu itu dimainkan oleh makhluk tak terlihat. Karena sudah merasa ketakutan, akhirnya mereka semua lari tunggang langgang, saling tabrak satu sama lain. Di dalam kegelapan, tentu saja mereka yang berlari selalu menabrak barang-barang yang ada dalam rumah itu. Setelah beberapa saat kekacauan itu terjadi, lampu pun kembali menyala sendiri. Semua majikan yang telah merasa capek dan ketakutan akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Sedangkan Ica masih harus membereskan barang-barang yang sudah berantakan tadi. Belum juga 5 menit, si Safwan yang ada di kamar lantai atas berteriak-teriak sambil berlari menuruni anak tangga. Diikuti pula oleh teriakan si majikan lelaki. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali di ruang tengah. Mula-mula Safwan yang bercerita bahwa dia melihat sosok nenek-nenek yang menggandeng seorang anak perempuan. Kemudian dilanjutkan oleh Baba yang menjelaskan bahwa beberapa HP yang hilang tadi telah kembali berada di dalam lemari berangkas. Keanehan tidak sampai di situ saja. Saat mereka masih berdiam diri memikirkan kejadian itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara-suara benda yang berjatuhan dari arah dapur. Seketika mereka semua berlari ke dapur. Dengan raut wajah yang keheranan bercampur takut, mereka melihat hampir semua benda di dapur sudah berantakan. Piring dan gelas yang terbuat dari kaca telah pecah berhamburan. Meja dan kursi serta benda-benda berat lainnya sudah terbalik-balik tidak beraturan. Saat mulut semua orang masih ternganga dan tidak ada yang bersuara satu orang pun, mereka kembali terlonjak dengan jantung yang hampir lepas dari tempatnya. Pasalnya, terdengar suara pintu yang dibanting dengan sangat keras dari arah lantai atas. Hal itu tentu saja membuat semua orang langsung menggigil ketakutan. Tetapi majikan lelaki Ica malah mengajak semua orang untuk naik ke lantai atas. Meskipun dengan langkah kaki yang gemetar, Ica, Umi, majikan perempuan, dan Maryam perlahan-lahan menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, lagi-lagi tidak ada seorang pun yang tampak ada di tempat itu. Tetapi sesaat kemudian, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat. Dan semua orang yang ada di situ pun melihatnya. Tanpa diberikan aba-aba lagi, semua orang langsung berlarian ke anak tangga untuk turun ke lantai bawah, lalu langsung masuk ke dalam kamar. Maryam dan Safwan malam itu akhirnya ikut tidur di kamar orang tuanya juga. Hanya Ica yang terpaksa harus tidur sendiri di kamarnya dengan perasaan ketakutan. Dia hanya berusaha mengusir ketakutannya dengan membaca ayat-ayat suci hingga tertidur. Namun, lagi-lagi, Ica mengalami kejadian seperti malam pertama menempati rumah itu. Dalam keadaan mata terpejam, tetapi dia bisa melihat ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di depannya tempat tidurnya. Sosok itu semakin mendekati Ica yang sedang terbaring. Kemudian, bayangan hitam itu naik tepat di atas tubuh Ica. Dengan sekuat tenaga, Ica berusaha untuk bangun dan ingin berlari. Tapi, seluruh badannya terasa terkunci dan tidak dapat digerakkan sama sekali. Tidak menyerah dengan keadaan seperti itu, Ica mulai membaca ayat kursi untuk mengusir si pengganggu. Namun, dia menjadi semakin panik karena ayat yang dibaca tidak bisa sampai habis. Baru setengah bacaan langsung berhenti karena ia lupa. Padahal ayat itu sudah sangat dihafalnya. Di dalam kamar yang terpasang pendingin ruangan, sekujur tubuh Ica malah berkeringat, tetapi menggigil. Ketakutannya sudah sampai di puncaknya. Karena beberapa kali mengulangi membaca ayat kursi, selalu tidak bisa sampai selesai. Dadanya pun semakin terasa sesak. Entah karena takut atau karena bayangan hitam yang semakin menghimpit tubuhnya. Saat Ica sudah hampir putus asa, bibirnya hanya bisa menyebut nama Tuhannya. Allah.
Allah, Allah. Tiba-tiba badannya seperti ada yang mengguncang-guncang dengan keras. Ica pun bisa membuka mata dan terbangun. Di sampingnya telah duduk Maryam yang memandanginya dengan heran. Ketika Maryam akan ke dapur, dia mendengar suara mengerang dari arah kamar pembantunya. Meskipun merasa takut, tetapi anak itu mencoba untuk masuk ke dalam kamar Ica dengan mengintip lebih dulu. Ternyata Ica yang tampak sedang tidur, tubuhnya bergerak tidak karuan sambil mengeluarkan suara erangan dari mulutnya. Ica yang mendengar penjelasan dari Maryam memberitahu kepada anak majikannya itu bahwa ia hanya ketindihan. Dan si anak majikan pun mengatakan kalau dia juga pernah beberapa kali mengalami ketindihan. Waktu tidak terasa terus berlalu. Meskipun banyak kejadian menyeramkan di rumah itu, majikan Ica tidak mau pindah ke tempat lain. Tidak terasa, sudah hampir 2 tahun lamanya, Ica dan majikannya menempati rumah yang banyak penghuni dari alam lain itu. Perbuatan usil dan iseng sosok-sosok tidak kasat mata itu lama-kelamaan sudah dianggap hal yang wajar. Perasaan takut memang ada, tetapi selama tidak sampai menyakiti siapapun, Ica dan majikannya masih bisa memakluminya. Karena sebelum mereka pindah ke rumah itu, para penghuni gaib itu telah menempati rumah itu lebih dulu. Ica pernah menyarankan kepada sang majikan agar meminta pertolongan kepada seorang ustadz untuk menetralisir keadaan rumah itu. Tetapi karena sifat majikannya yang sangat pelit, dia tidak mau mengabulkan saran dari pembantunya, kecuali bila Ica sendiri yang sanggup membayar upah ustadz itu. Tentu saja Ica merasa kesal dan membiarkan kalau majikannya itu kalang kabut mencari barang-barangnya yang tiba-tiba hilang. Tanpa dicari pun, barang-barang itu pasti akan kembali lagi ke tempat semula. Hanya bila penghuni malam itu berbuat ulah membuat barang-barang berantakan yang dirasa menjengkelkan bagi Ica, karena ia harus bekerja ekstra lagi. Ketindihan di waktu tidur pun juga sering dialami oleh Ica. Bahkan ketika dia sudah pulang ke kampung halamannya sendiri. Entahlah, mungkin penghuni gaib di rumah itu ada yang ikut Ica terus, atau memang Ica yang masih trauma dengan kejadian-kejadian ganjil sewaktu kerja di Arab Saudi dulu. Namun, Ica meyakini bahwa makhluk-makhluk itu bisa mengikuti siapa saja yang diinginkan oleh dia. Juga, makhluk itu pun tidak suka kalau dibicarakan. Sebab setiap Ica habis menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain, pasti malam harinya selalu diganggu dengan cara mengguncang-guncang tempat tidur Ica. Oleh sebab itu, Ica tidak berani bercerita lagi setelah ia berada di kampungnya, karena tidak ingin keluarganya mengalami hal mengerikan seperti yang pernah dialaminya dulu. Oke, itu dia cerita terakhir. Kita baca komentar lagi yang sudah dikirimkan sebelum mengakhiri Radio Horor Indonesia malam ini. Kali ini ada Bandi_Solo Tato. Solo eksis Mas Tama. Sukses buat channel-channelnya ya Mas. Dan tetap semangat membawakan cerita-cerita mistis, pendakian, ataupun urban legend. Siap Mas Bandi yang ada di Solo. Ada juga dari Kafit94. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Mau nitip salam buat anaknya mertua. Anaknya mertua berarti istrinya dong. Dan si bocil Misa, sehat-sehat selalu. Dan andai besok sesi terakhir di cerita Rahayu dibuat seperti segurat misteri, makin mantap dah. Boleh tuh, tapi kita minta dulu ke ilustratornya. Ada Bang Jo sama Mbak V, siap nggak nih? Salam buat Mas Tama, kru AAGC, serta penikmat AAGC dimanapun berada. Semoga sehat selalu, serta barokah rezekinya. Terima kasih, amin. Ada lagi dari Teguh Lisyanti. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Nitip salam buat keluarga di Brebes. Semoga mendengarkan channel AAGC. Sudah 9 tahun gak pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang. Amin. Salam buat calon imamku. Semoga tahun depan saya dihalalkan. Amin ya rabbal alamin.
Tuh, buat calon imamnya Mbak Lisyanti. Ini didengar sama seluruh pendengar Ada Apa Gerangan ya, dan kita doakan bersama-sama semoga cepat dihalalkan. Ada juga bocah oleng. Assalamualaikum, eksis dong Babang Tama. Bukan Babang Tampan ya. Nitip salam dong buat Peri Agil. Ojo nesu-nesu. Ho'oh tenan. Buat Babang Tama, sehat selalu ya. Amin. Makasih Bang Tama. Sama-sama. Ada lagi dari Alan Juli. Assalamualaikum, eksis dong Bang Tama. Waalaikumsalam. Salam dari pasukan tukang cetak kulit lumpia di Majalengka. Salam balik ya. Kami pendengar setia AG Channel dari dulu. Dari zaman cerita Bang Ube, si anak Vespa dan kekasihnya Dian. Gimana tuh kabar mereka Bang? Kangen juga sama story-nya Mas Derajat dan pacarnya yang keturunan Cina itu. Semoga sehat selalu dan semoga ada cerita terbaru dari mereka. Semoga ada cerita terbaru dari mereka. Makasih juga buat Bang Tama. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Semoga AAG Channel semakin berkembang, makin semangat lagi membacakan ceritanya. Dan semoga sukses buat Bang Tama. Ditunggu fanspage AAG Channelnya ya. Iya, nitip salam buat anak-anak seperjuangan kerja. Ada Rival, Yajid, Ajang, Yusep, Iki, Didi, dan terakhir Mang Itang. Makasih Bang Tama. Terima kasih juga buat Alan Juli. Untuk Bang Ube dan Mbak Dian serta Mas Derajat juga narasumber lainnya kita doakan semoga mereka semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya. Dan juga semoga mendapatkan pengalaman baru jadi bisa dikirimkan ke Ada Apa Gerangan Channel. Ada lagi dari Aki_Forgotten. Eksis dong Tama, pengen ngirim salam buat almarhum bapak saya, almarhum nenek dan kakek saya juga. Minta doa semoga saya cepat nikah. Al-Fatihah. Hatur nuhun Tama dari kami yang berasal dari timur Kabupaten Bandung. Al-Fatihah juga buat almarhum nenek, kakek, dan bapak dari Aki Forgotten. Dan juga doa kita semua supaya cepat nikah. Dan tentu saja Al-Fatihah buat saudara-saudara, orang tua, ataupun teman-teman yang sudah lebih dulu meninggalkan kita ya. Ada lagi nggak ini? Oh iya, ada dari Nania 2701203. Assalamualaikum, eksis dong Mas Tam. Mau kirim salam buat para pejuang devisa yang ada di Saudi. Sama mau kirim salam juga buat Sama mau mana ini tadi? Sama mau kirim salam juga buat keluarga yang ada di Indonesia. Semoga sehat selalu. Buat Mas Tama, semoga sukses dan sehat selalu. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Sayangnya tentu saja tidak semua bisa dibacakan karena pasti soal durasi. Tapi untuk kalian yang untuk kalian yang komentarnya belum sempat dibacakan, nanti kalau ada kesempatan terus kirim ya. Buat yang sudah mengirimkan pesannya juga terus kirim yang lebih unik supaya dibacakan tentunya. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan. Bagi yang ingin kirim cerita bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau bisa juga ke DM Instagram kami AAG Channel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang terus setia menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Oh iya, setelah ini masih ada satu cerita lagi ternyata, jadi ketinggalan. Tapi saya juga harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam dinding telah menunjukkan pukul 12 malam ketika aku terbangun dari tidur karena tuntutan alam. Dengan malas aku beranjak dari ranjang menuju kamar mandi yang terpisah dari rumah sekitar 3 meter. Di belakang kamar mandi itu terdapat hutan yang masih lebat. Semilir angin menyentuh dedaunan mengeluarkan bunyi yang saling bergesekan, membuat bulu kuduku seketika merinding. Entah mengapa, malam ini kurasakan suasana sedikit berbeda. Udara terasa sangat dingin dan langit yang terlihat hitam pekat membuat keadaan makin mencekam.
Aku teringat kembali ucapan Bu Anggun tadi siang saat kami duduk berkumpul di teras rumah. Neng Dini, sudah dengar belum berita kematian Neng Ani? Dengar-dengar dia berubah jadi kuntilanak, ucap wanita yang terkenal biang gosip di komplekku. Ih, jangan ngaco Bu, siapa yang ngomong? Memang udah ada bukti, timpalku, meski rasa ngeri langsung membayangi. Makanya Neng, jangan diam di rumah, kalonan terus sama laki. Sekali-kali keluar, biar bisa dengar berita terhot, ucapnya, sembari menjawil pahaku dengan telunjuknya. Aku tersenyum simpul. Maklumlah Bu, namanya juga pengantin baru. Aku berkilah. Tahu, yang pengantin baru basah mulu. Tawa Bu Anggun membuatku merinding. Bu, tawanya serem ah. Seruku membuat Bu Anggun kembali tertawa lepas. Entar malam hati-hati ya Neng, dihampiri oleh arwah penasaran Neng Ani. Dengar-dengar dia mau cari mangsa. Tutur wanita berdasar itu kembali. Memang penasaran kenapa Bu? Lah, emang belum tahu ya? Neng Ani itu kan matinya karena bunuh diri, terlilit hutang, dan dengar-dengar lagi ya, dia mati dalam keadaan hamil muda. Jelasnya lagi setengah berbisik di akhir cerita. Aku bergeming. Jujur aku sedikit takut jika benar itu nyata. Sebab rumahku berada sedikit jauh dari warga lain. Rumah yang masih semi permanen ini adalah kontrakan termurah yang bisa kusewa bersama suami di sini. Rumah yang baru kusewa setahun yang lalu, terletak di paling pojok perkampungan, belakang rumah perbatasan dengan kebun karet pemiliknya. Sebelah kiri berbatasan dengan pemakaman umum warga sekitar. Sementara itu, sebelah kanan merupakan lapangan yang sering ramai digunakan untuk bermain bola atau voli bila sore tiba. Namun, bila tengah malam, lapangan itu terasa sangat menyeramkan karena tidak ada lampu penerang. Ditambah para penduduk yang lebih senang berdiam dalam rumah bila malam hari, membuat komplek ini seperti mati tidak berpenghuni. Nah, barulah sebelah lapangan itu merupakan rumah Bu Anggun, tetangga terdekat yang kumiliki. Menurut info yang aku dapat, Ani adalah penghuni baru di kontrakannya Bang Somad. Dia juga pengantin baru dan tinggal bersama suaminya yang bekerja di kantor pemerintahan sebagai ASN. Jadi, jika punya hutang sepertinya nggak mungkin. Tapi nggak tahu juga sih, setiap orang kan punya kebutuhan dan masalah ekonominya sendiri. Hanya saja, saat dia ditemukan tewas di kontrakannya, aku sedang pergi mengunjungi mertua. Jadi tidak tahu berita dan desas-desus yang tersebar. Segera aku menyudahi hajatku ketika terdengar lolongan panjang suara anjing. Kata Bu Anggun lagi, jika ada suara lolongan anjing, berarti si arwah lagi menampakkan dirinya. Setengah berlari aku masuk ke rumah. Namun pemandangan yang kulihat sungguh membuat jantung ini seakan-akan ingin lepas dari tempatnya. Ketika baru saja sampai di depan pintu, aku ingin minta tolong. Tapi pada siapa? Suamiku sedang dinas keluar kota. Tetangga jauh semua. Alhasil, aku hanya mampu berdiri gemetar dengan tubuh yang kaku. Entah kenapa, kaki ini menjadi sulit untuk digerakkan. Sementara itu, makhluk yang ada di depanku tertawa memperlihatkan giginya yang bertaring. Mbak, bantu aku. Suaranya yang berat membuat aku merinding. Ani, kamu mau apa? Ucapku gugup. Bantu aku, Mbak. Arwah Ani meminta pertolongan. Rambutnya yang terurai dengan wangi melati yang menyeruak dari tubuhnya membuat keringat dingin mengucur di pelipis. Apa yang harus aku tolong? Dia bukannya menjawab, tapi justru menangis sesenggukan. Suara tangisnya terdengar sungguh menyayat hati. Rasa takut yang tadi sempat hadir perlahan-lahan berganti dengan rasa iba. Lama aku menunggunya, hingga akhirnya dia berbicara. Aku dibunuh, Mbak. Aku diperkosa. Matanya seketika membulat sempurna, seakan-akan ingin keluar dari tempatnya. Mengapa tidak balas sendiri saja? Aku memberanikan diri bertanya.
Aku ingin dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mbak. Terang Ani, terlihat matanya menyiratkan amarah. Lalu kenapa aku yang kau pilih? Karena pelakunya suamimu, Mbak. Waktu kau tinggal pulang ke rumah mertuamu. Apa? Kau pasti salah, An. Suamiku ikut bersamaku. Mana mungkin dia pelakunya? Kilahku tersulut emosi. Rasa takut tiba-tiba hilang entah kemana. Karena memang benar, aku kemarin pergi bersama suamiku. Bahkan kami menghabiskan waktu bersama dengan keluarga besarnya. Kecuali... Tunggu, otakku berpikir cepat. Kau pasti salah orang, An. Pasti yang kau maksud adalah kembaran suamiku. Jelasku kemudian. Mengingat dia tidak ada di tempat saat kami di sana, hingga kami ingin pulang, batang hidung lelaki kembar identik dengan suamiku itu belum juga terlihat. Dia memang terkenal brutal dan preman. Mertuaku pun sudah tidak sanggup untuk menasihatinya. Dia memang beberapa kali mengunjungi rumahku. Aku tidak tahu jika ada yang diincarnya, karena Ani memang terbilang cantik dan seksi dalam berpakaian sehari-hari. Ibu-ibu sekitar rumah saja terkadang suka risih dengan gayanya. Namun, sungguh mengagetkan jika ia dibunuh. Apalagi pelakunya bukan orang lain, akan tetapi saudara kandung suamiku sendiri. Apa kamu punya bukti? Akhirnya aku mempertanyakan sesuatu yang teramat penting. Mbak, periksa di bawah kolong lemariku. Di sana, lihatlah ada apa. Ani mulai melunakkan nadanya yang tadi sempat bergejolak marah. Baiklah, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan pada orang-orang? Dari mana aku bisa tahu? Tanyaku bingung. Ceritakan saja sebenarnya, Mbak. Aku ingin tenang. Aku tidak mau meresahkan orang-orang. Ucapnya sedih. Kemudian dia menghilang dari hadapan. Ada ya, kuntilanak yang berempati, tidak ingin meresahkan katanya. Cepat kilat aku masuk ke rumah, mengambil segelas air putih dan segera meneguknya. Sudah sedari tadi aku menahan kerongkongan yang kering. Di saat air sudah menyentuh kerongkongan, aku meletakkan gelas di atas meja dan beranjak ke kamarku, merebahkan tubuh dan mengingat kembali kejadian tadi. Masih tidak percaya jika kembaran suamiku, Bang Doni, melakukan hal serendah itu. Akan tetapi, besok pagi semua harus kubuktikan. Apa benar yang diucapkan arwah Ani tadi? Jam di dinding telah menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Namun mataku tidak lagi dapat kupejamkan. Rasa takut masih menghantui, serta rasa penasaran juga memenuhi benakku, hingga waktu subuh hampir menjelang. Sebelum azan subuh berkumandang, aku mencoba menghubungi suamiku seperti biasa jika dia sedang dinas luar kota. Tidak butuh waktu lama sampai teleponku diangkat olehnya. Tanpa basa-basi, segera aku menceritakan apa yang sedang terjadi. Seperti yang telah kuduga, Bang Firman suamiku pun kaget mendengar ceritaku dan dia berjanji akan segera kembali hari ini. Jam menunjukkan pukul 8:30 pagi saat aku menemui Pak RT dan menyampaikan kejadian yang ku alami semalam. Antara percaya dan tidak, beliau menghubungi pihak berwajib untuk dapat memasuki rumah yang telah diberi garis polisi. Beliau pun menceritakan apa yang aku ceritakan pada Pak Polisi. Tidak lama, mungkin sekitar 30 menit, terdengar sirene polisi mendekati rumah Pak RT. Kamu harus tanggung jawab ya Neng Dini, kalau itu bohong. Ingat Pak RT, sebelum kami sama-sama pergi ke bekas kontrakan Ani. Saat memasuki ruangan yang mulai berdebu itu, beberapa ekor tikus berlarian ke sekitar lantai. Aku berdiri di belakang Pak RT, berjalan memasuki kamar di mana mayat Anit ditemukan tergantung. Dari ambang pintu, aku melihat dua anggota polisi, Pak RT, dan beberapa warga lelaki lainnya menolong menggeserkan lemari 3 pintu yang terbuat dari jati itu. Begitu lemari telah sedikit berpindah, semua mata tertuju pada sebuah benda persegi yang terbuat dari kulit.
Dengan menggunakan sarung tangan, salah satu polisi mengambil dan memeriksa isi dari dompet tersebut. Ternyata benar, dompet itu milik Doni, saudara kembar suamiku. Aku kaget tidak percaya jika lelaki itu pelakunya. Selanjutnya polisi meminta keteranganku. Beruntung suamiku telah datang sehingga bisa mendampingiku ke kantor polisi. Berkat kerjasama keluarga, Doni akhirnya dapat ditemukan dan ditahan seperti yang diharapkan oleh Ani. Semoga saja setelah ini Ani bisa tenang di alam sana, tidak lagi menemuiku atau meneror warga lainnya. Apalagi suami dan keluarga besar Ani pun telah memaafkan dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada hukum. 30 November 2020.